Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada pagi ini saya akan mencoba mengerjakan soal PT Jaya Tama menggunakan komputer akuntansi yaitu aplikasi Accurate. Kita mulai untuk mengerjakannya. Untuk memulainya kita klik buat data perusahaan baru. Lalu pilih tempat penyimpanan yang kita kehendaki. Lalu pilih tempatnya, misalnya saya mau simpan di dokumen. Nah, jangan lupa membuat folder baru di sini. Nah, dibuat folder, baru kita nyimpan filenya di dalam folder yang telah kita buat. Oke. Kita tunggu proses penyimpanan datanya. Oke. Ini adalah tampilan awal, di mana di tampilan awal, yaitu persiapan singkat, ada dua bahasa yang bisa digunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu pada video kali ini, saya akan mencoba menggunakan persiapan standar. Kalau ingin melihat persiapan mahir, bisa dilihat di video saya sebelumnya dengan soal yang sama. Nah, oke, kita lanjut. Lalu kita buat nama perusahaannya. Lalu tulis alamatnya. Oke. Tanggal mulai buku tutup bukunya kita buat 30 November 2021. Karena nanti ini transaksinya tanggal Desember 2021. Ini transaksinya nanti. Ini kan saldo awalnya ya, jadi tanggal tutup buku kita buat ini. Nanti transaksinya Desember 2021. Kita lanjut. Ini kita buat aja tanggalnya 30 November 2021. Saldo awal ini nanti kita isi di daftar akun aja. Kita lanjut aja dulu. Kita isi untuk data pelanggan dan data pemasok dulu. Oke, karena kita menggunakan persiapan standar. Ini dia data pelanggannya. Data pelanggan bisa dilihat di saldo piutang ini. Tapi kalau misalnya mau mengisi data pelanggan sama pemasoknya nanti saat kita sudah di dalam Accurate juga bisa. Jadi ini kalau menggunakan persiapan standar bisa kita lewati dulu seperti ini. Ini kita lewatin aja dulu menggunakan rata-rata. Nah, barangnya kalau mau diisi sekarang juga bisa. Misalnya gini, nomor barang yang ini. Nanti pelanggan kita isi belakangan ya, tunggu. Data yang sudah kita buat di persiapan ini bisa kita perbaiki juga. Stok tanggalnya 30 November 2021. Kuantitinya berapa? 45 unit. Dia cuma bisa diketik 3 digit huruf aja, jadi unit jadi unit itu aja. Harga beli terakhir 4.062.500. Nah, bisa dilewatin seperti ini. Ini lemari panjang tipe 2. Unitnya adalah 4.
Harga terakhir 5.937.500. Ini dia ya. Kalau udah kita lanjut. Jasanya nggak ada, kita lanjut. Selesai. Nah, dari persiapan standar yang di depan tadi, kalau misalnya daftar persediaan udah kita kerjain, ini kan udah tadi. Nah, ternyata ada yang kekurangan, tinggal ke persediaan, barang dan jasa. Ini dia, di sini tempat memperbaikinya bisa diubah, hapus maupun tambah baru. Lalu untuk data piutang, kita buat namanya dulu di daftar pelanggan. Sebelum kita ke data pelanggan ini, kita bikin termin terlebih dahulu ya. Termin itu membuatnya bisa di daftar, daftar lain, syarat pembayaran. Ini COD, kita buat tambah lagi. Kita buat 2/10 N30. Jika pembayaran antara 10 hari, maka diskon 2 dalam jangka waktu 30 hari. Ini ya, 2/10 N30. 2/10 N30. Nih, udah kita buat, tinggal perbarui. Kita buat baru lagi. 3/15 N45. Jika pembayar antara 15 hari, mendapat diskon 3%, jatuh temponya adalah 45 hari. Kita buat 3/15 N45. Tinggal klik perbarui, ini muncul. Oke, sekarang kita buat data piutangnya. Di daftar pelanggan dulu, buat namanya. Nama pelanggan pertama, Toko Armida. Ini nomor pelanggannya kita buat ini, C001. Toko Armida. Terus di sini ada terminnya. Terminnya kita isi. Terus saldo awalnya. Ini dia. Baik, aku bisa. Ntar ya, saldo awal, dikliknya di saldo awal. Nggak bisa, kita tulis aja. 249.768.750. Oke. Oke, kalau udah, oke, simpan. Kita lanjut ke toko lavender. Ini diklik perbarui saja, muncul tambah baru. Dia otomatis C002, toko lavender. Terminnya diisi. Saldo awalnya kita tulis 228.112.500. Oke. Lanjut, tambah baru lagi. Toko Marvelo. Lalu terminnya diisi 2/10. 203.568.750. Oke. Kita klik perbarui saja. Tuh udah 3. Satu lagi toko Berlan.
terminnya diisi. Saldo awalnya 15.400.000. Ini tanggal saldonya, ini kan tanggal 20. Nah, ini bisa diubah. Seperti ini, misalnya 20 Juni. Oke. Nah, kalau yang tadi 29 November, misal toko Armida. Tinggal diubah aja tanggalnya kalau ada kesalahan. 29 November. Oke. Lalu toko Lavender tanggalnya 30 November. Udah oke. Toko Marvelo yang tanggal 20. Tinggal diubah saja ya. Ini seperti ini. Oke. Dan perbaharui. Ini data nama customernya udah selesai. Ya, daftar saldo piutangnya sama saldo awalnya sudah dibuat. Sekarang data dari pemasoknya. Buat namanya terlebih dahulu, berarti di daftar pemasok. Kita buat baru. Lalu namanya. Kodenya dulu S001. Namanya PT Dirama. Terminnya kita isi dulu 3/15N45. Saldo awalnya tanggal 15. Ini tanggal 15. Angkanya 297 juta, kita ketik. Rp343.750. Oke. Terus PT Andara. Terminnya juga sama, kita ubah. Tanggal 23. Nah, ini dia. Jadi data yang udah kita buat tadi, data customer, daftar saldo piutang, daftar saldo utang, itu akan mempengaruhi nilai dari di sini daftar akun. Kita pastinya sudah ada nih. Account receivable-nya sudah terisi dan account payable-nya sudah terisi. Ini udah terisi. Ini udah sama. Terus kan kita sudah membuat daftar persediaan tadi kan, maka lemari ini juga sudah ada isinya. Nih, persediaannya juga sudah diisi karena kita sudah membuat data barangnya. Nah, kalau menggunakan persiapan standar ini, saldo awalnya kita akan input satu-satu nih. Ini kan di daftar akun nih. Kita masukin kayak cash in bank, petty cash. Nah, cash in bank, petty cash. Nah, ini anggap kita buat nomornya 01. Itu adalah cash in bank. Ini kita ganti aja jadi cash in bank. Nah, kita tinggal ubah. Jadi di sini kan ada dua nih, kas dan banknya. Satu cash in bank, satu petty cash. Tinggal diubah aja. Jadi nama akunnya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, saldonya bagaimana, sama tinggal dimasukin aja. Cash in bank. Kita masukin. Misalnya tadi ini udah diperbarui. Kita masukin saldonya 875.721.100. Lalu petty cash 10 juta.
Nah, udah kita masukin, nah tinggal perbarui, refresh. Lanjut, akun piutangnya udah terisi karena kalau akun piutang kita harus membuat data dulu, ya, yaitu berupa data seperti tadi, daftar pelanggannya, ya. Oke, kalau allowance ini kan enggak, berarti kita buat baru. Di sini enggak ada namanya, karena siapa standar kita buat baru namanya. Nomor akunnya kita buat namanya allowance. Saldo awalnya kita isi. Kasih min, kenapa? Karena ini kan di kredit ya, 6.968.500. Yang saldonya nggak normal kita kasih min. Tipe akunnya Aktiva Lancar lain. Oke, udah. Demikian dulu kita membuat video bagian 1 untuk mengerjakan soal PT Jayatama menggunakan aplikasi Accurate dengan persiapan standar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.